sebenarnya sih bisa dibilang bahaya nih Has ya. Apalagi jika kita tidak punya ilmu untuk bisa dalam artian menaklukkan King Cobra, jangan ditiru atau diikutin jika kita tidak punya ilmunya. Nah, King Cobra juga salah satu termasuk jenis hewan yang paling berbahaya di dunia, dan sekali gigitannya itu bisa menyemburkan hingga 2 gram racun ke tubuh korban atau yang gigit. Memang sangat berbahaya sebenarnya untuk memelihara King Cobra ini. Iya, saya juga sependapat dengan Om Ahmad ya. Soalnya saya tuh di rumah juga walaupun punya 4 ular yang nggak berbisa dan 1 king cobra yang bisanya sangat mematikan. Makanya kalau untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Sharing Session, bertemu kami lagi dengan aku Muhammad Hasid dan rekan aku Nabila Karisma Putri di podcast Sharing Session. Dan kali ini kami akan membahas tentang bahaya atau tidak sih King Cobra itu. Tetapi tidak hanya berdua nih, ada tamu yang sangat spesial dan kece keren banget nih, yaitu dokter hewan, yaitu Dokter Alia. Halo Dokter Alia, apakah kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Kalian berdua gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik dong. Alhamdulillah baik dong. Dan tidak hanya ada Dokter Alia aja nih, tetapi di sini juga ada pecinta hewan, yaitu Om Ahmad. Apa kabar Om Ahmad? Alhamdulillah baik. Nabila, makasih ya udah manggil saya di acara podcast yang luar biasa ini. Tumben nih Om, tidak bawa hewan kesayangannya. Kemana nih? Bawa sebenarnya, cuman ada di belakang lagi tidur. Enak kalau bangun. Ya udah Om, jangan dibangunin, nanti gigit lagi. Oke, Dokter Alia, kamu ini di rumah banyak sekali ya ularnya, ular piaraan maksudnya. Enggak banyak-banyak banget. Ini cuma buat hobi aja sih. Wah, hobinya anti ekstrim sebagai perempuan. Dan saya juga pernah lihat nih di IG story-nya nih. Kamu ini punya 1 ular King Cobra, Dok. Apakah benar, Dok? Ya, ada. Namanya Raga. Wah, selain menjadi dokter hewan,
Alia juga pencinta ular nih, bagi cowok-cowok yang deketin nih, bisa digigit nanti sama ularnya dokter. Kalau saya yang deket, Mas. Nggak boleh dong Om, inget di rumah. Aduh. Kembali lagi, kembali lagi nih dok sama Om nih, Om Ahmad. Ke judul kita itu bahaya atau tidak sih King Cobra itu? Menurut pandangan kalian, bahaya atau tidak sih King Cobra itu dipelihara? Sebenarnya sih bisa dibilang bahaya nih, Mas ya. Apalagi jika kita tidak punya ilmu untuk bisa dalam artian menaklukkan King Cobra, jangan ditiru atau diikutin jika kita tidak punya ilmunya. Nah, King Cobra juga salah satu termasuk jenis hewan yang paling berbahaya di dunia, dan sekali gigitannya itu bisa menyemburkan hingga 2 gram racun ke tubuh korban atau yang gigit. Memang sangat berbahaya sebenarnya untuk memelihara King Cobra ini. Ya, saya juga sependapat dengan Om Ahmad ya. Soalnya saya tuh di rumah juga walaupun punya 4 ular yang nggak berbisa dan 1 king cobra yang bisanya sangat mematikan. Makanya kalau untuk king cobra itu ada pawang, tapi tiap hari tuh dia datang ke rumah gitu. Nah, Om, kalau bisa atau racun king cobra hingga 2 gram, apa yang terjadi jika bisa itu bisa masuk ke dalam tubuh manusia, Om? Biasanya sih si korban akan kejang-kejang, gagal nafas, akhirnya masuk ICU, dan kalau bisa jadi meninggal dunia kalau memang pertolongannya kurang cepat. Waduh, sangat bahaya banget nih ya Om. Gimana? Jadi kalian berminat tidak untuk memelihara King Cobra? Kalau pasti sih enggak sih. Gimana sih Nabila? Apakah tertarik? Sama tuh, mending kucing aku mah. Nah, makanya bagi kalian yang tidak punya ilmu dan pengalaman dalam King Cobra, mending sih saya saranin jangan meliharanya lah. Gimana Bu Dokter? King Cobranya buat aku mending. Nanti Bu Dokter digigit lagi. Om Ahmad bisa aja. Iya, nanti diambil aja. Kalau pengen mah aku kasih gratis. Siap Bu Dokter. Nanti aku ambil habis podcast ini. Ingat Om sama yang di rumah. Aduh, ngomong mulu nih Asli nih. Aduh. Iya nih, Om Ahmad, global mulu. Daripada gombal nih Om. Kenapa sih King Cobra itu melihat manusia nih dianggap agresif banget kalau King Cobra melihat manusia? Jadi King Cobra itu melihat manusia itu seperti ancaman. Makanya agresif ketika melihat kita. Tapi Om ya, King Cobra kalau sama Om kok enggak? Mungkin setengah spesiesnya dari mereka. Oh, berarti sudah menyatu ya. Nah, King Cobra itu kan punya bisa ya Om, atau racun. Nah, bisa atau racun itu berwarna apa sih Om, kalau boleh tahu? Bisanya itu berwarna Nabila. Nah, warnanya kuning ya Om. Nah, tetapi apakah jika King Cobra nih mengenai kulit kita tidak akan masalah dalam konteks nih ya Om, tidak digigit, bisanya itu tidak digigit. Sebenarnya sih tidak akan bakal terjadi apa-apa ya jika bisa itu masuk ke dalam tubuh, masih aman-aman aja. Misalnya bisa itu telan. Nah, itu sebenarnya aman sih. Yang paling berbahaya tuh jika digigit. Jadi racunnya tuh masuk langsung ke pembuluh darah kita. Gitu, pasti. Nah, jadi nih ya, untuk sobat sharing session walaupun bisa bahaya mengenai tidak bahaya mengenai kulit nih ya. Jangan coba-coba deh kalian di rumah atau dimanapun coba-coba nginin bisa King Cobra ya Om ya, dan Ibu Dokter ya. Ya, benar banget nih. Nah, kan Om Ahmad sama Ibu Dokter nih nyar King Cobra nih ya. Nah, makanannya tuh
1 minggu atau berapa minggu atau 1 bulan ya Om? Kalau melihara king cobra nih? Kalau saya 1 minggu sekali itu dia makan 2 kilo ular hidup ya. Kalau ular king cobra punya saya. Ya sama sih, saya juga begitu. 1 minggu sekali. Dan karena memang ular king cobra itu tidak boleh makan setiap hari. Iya, nggak boleh makan setiap hari. Kenapa tuh Om? Kenapa nggak boleh makan tiap hari Om? Ya, pencernaan king cobra itu tidak cepat seperti kita ya. Jadi mereka tuh butuh proses yang lama untuk mencerna makanan yang dia makan. Jadi lebih 1 kali. Oh, jadi gitu. Nah, sejauh ini kan Om dan Bu Dokter nih punya hewan peliharaan macam-macam ya. Itu kira-kira tetangga komplek atau yang di sebelah rumah itu apa tidak marah Om? Kan nggak Enggak takut ya kalau dong. misalnya kelepas apa gimana gitu. Enggak lah, kan rumahnya kan terpisah. Jadi kandang-kandang mereka, kandang-kandang king cobra itu tidak menyatu dengan rumah saya. Jadi agak jauh lah. Tangga nggak ada yang takut, nggak ada yang protes sih selama ini. Iya, saya juga enggak sih. Karena rumah saya ini udah dipagar besi, jadi dia tuh nggak bisa keluar serta binatang-binatang saya mah di rumah. Nggak bakal Wah, kabur. wah, binatang Ibu Dokter dan Om Ahmad nih sangat tertib ya. Kayak anak-anak Tertib sekolahan. dong. Jelas dong. Keren banget ya berarti Om dan Dokter ini. Nah, tapi Nabil kan pernah lihat nih di TV, ada ular yang makan tubuhnya sendiri sampai bulat itu. Itu kenapa ya Dok? Om, kalau boleh tahu. Mungkin dari dokter yang bisa menjelaskan. Kalau saya masih belum tahu. Ya, jadi itu kekurangan cairan ya bisa dibilang. Karena ular itu kan darah dingin ya. Jadi jika ular itu kekurangan cairan, maka yang ada di depan mereka itu pasti dimakan untuk mereka agar tidak kekurangan cairan itu. Walaupun nanti dianya sendiri yang bakal mati gitu. Wah, keren banget nih penjelasannya. Ingat ya sobat-sobat sharing session. Ini sudah sangat menambah ilmu nih. Dan nih Om, ke Om Ahmad lagi nih. Di konten Om Ahmad, ular katanya bisa menangis. Apakah itu benar Om? Kalau dibilang menangis sih sebenarnya enggak ya. Tapi dia ini bakal ngedesis ya, lebih keras seolah-olah tuh menangis, tetapi tidak sebenarnya. Contohnya tuh seperti pas itu pasti dia bakal lebih ngedesis, lebih keras menangis. Jadi seolah-olah tuh kita mendengar ular kobra itu menangis. Sebenarnya sih enggak, dia tuh mendesis ketika dia diambil telurnya misalnya seperti tadi itu. Gitu hasilnya. Berarti dalam kontennya Om Ahmad itu tidak benar ya kalau ular itu menangis. Ya, di sini saya sambil meluruskan bahwa ular itu tidak menangis, benar, tapi mendesis. Cuman asumsi dari saya saja sebagai yang mendengarnya seolah-olah tuh ularnya menangis. Oh, jadi gitu ya Om. Berarti dalam Iya, konten itu tidak apa ya, bisa dibilang tidak benar atau diluruskan sekarang ya. Nah, kan Nah, tadi iya. nah, ya benar kan Om. Berarti kita tuh udah ngomong jauh nih. Nah, tapi Hasni dan Nabila belum tahu nih perbedaan king cobra sama ular kobra. Apa itu ada perbedaan nggak sih Om? Atau Ibu Dokter? Ada dong yang jelas antara king cobra dengan cobra ya. Kalau king cobra itu bisa 2 sampai 6 meter, sedangkan yang cobra biasa, kobra-kobra yang di sawah itu cuma 1 meter atau 1 sampai 1,5 meter lah. King cobra itu memakannya ular lebih seringnya cobra ya. Sedangkan cobra itu lebih ke tikus, unggas, dan sering persawahan. Kalau king cobra jarang sih. Iya, ya. Itu asli. Kalau dari segi bahayanya nih Om, lebih bahaya king cobra atau cobra Om? Yang jelas lebih berbahaya king cobra dari racunnya ya, lebih mematikan king cobra.
Oh, berarti king cobra ya, Om? Dari racunnya gitu ya? Bukan, tapi bisanya. Beda ya, bisa sama racun itu beda. Jadi racun itu dimakan, sedangkan bisa itu disuntikan. Oke, lebih paham nih sekarang. Ular itu berarti sering ganti kulitnya, apakah tidak kesakitan, Om? Atau dokter mungkin bisa dijelaskan? Saat ular ganti kulit itu tidak merasakan sakit, tidak ya. Itu adalah fase di mana mereka itu membuang parasit. Jadi jamur yang menempel pada kulitnya tuh dilepas. Jadi malah mereka tuh merasa ringan ketika ganti kulit. Oh, Dan biasanya itu ganti kulitnya itu berkala 40 hari sekali ya ular bisa ganti kulit. Wah, kalau manusia udah capek tuh Kak, ganti kulit 40 hari sekali. nah tadi dia nanya-nanya, tapi misalnya ada yang orang digigit ular, bisa kontak ke ibu dokter atau Om Ahmad nggak nih? Bisa. Tapi saya sendiri bakal merekomendasikan untuk pertolongan pertama terlebih dahulu ya. Jadi ini contohnya misalnya ada yang tergigit king cobra nih. Itu bisa itu tidak langsung ke darah. Jadi nanti tertahan di kelenjar getah bening dan fasenya yaitu 2 sampai 3 jam gitu. Tapi semakin otot yang digigit banyak digerakkan, maka bisanya itu semakin cepat melebar gitu kan. Dan pertolongan pertamanya itu jika kita digigit, itu kita gift gitu pakai kayu gitu atau alat seadanya lah yang di situ. Setelah digigit, di gift di bagian yang tergigit. Jika sudah begitu maka bisa dilarikan ke rumah sakit langsung. Nah, kan habis ke rumah sakit ya, tapi kan nggak percuma dong, nggak ada obatnya. Ya terserah, makanya jangan main-main dengan king cobra gitu. Nah, makanya nih Sobat Sharing Session, jangan pernah kalian bermain-main dengan ular, apalagi ular yang sangat berbahaya seperti king cobra ya. Ya, semoga Sobat Sharing Session mendapatkan ilmu yang bermanfaat pada podcast pada hari ini. Dan tidak lupa saya ucapkan kepada Ibu Dokter dan Om Ahmad yang sudah mau hadir di dalam podcast ini. Saya juga tidak juga. Oke. Dan saya juga tidak lupa nih ya Om dan semuanya nih. Saya berterima kasih kepada Bapak Dr. Samcaniago MSI dan Ibu Reni Oktaviani MPD selaku dosen pendidikan bahasa dan sastra Indonesia yang sudah nih merekomendasikan tema ini nih lewat IG kami, ke IG Sharing Session. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di podcast Sharing Session selanjutnya. Audio Jungle.